di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa, kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Contoh, sebagian orang kecanduan rokok, ternyata dia 100 siang dia bisa tidak merokok. Nah, ini kesempatan untuk bertobat kepada Allah di bulan Ramadan. Orang yang terbiasa misalnya nonton film, dia saatnya bertobat kepada Allah. Bisakah kita bulan Ramadan tidak gibah? Bisa, insya Allah. Kenapa tidak gibah? Saya kebiasaan suka gibah, bilang saya biasa gibah, hari ini satu hari ini saya nggak mau gibah. Kenapa? Karena gibah membatalkan pahala puasa. Kita mau ngomong, kita pikir, aduh, kenapa saya harus ceritain kejelekan dia? Nanti pahala puasa saya gugur. Ya, ternyata kita berusaha, kita bisa meninggalkan seharian gak gibah. Dia tinggal lanjutkan hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nah, saya kebiasaan buruk bisa kita tinggalkan. Ya, kebiasaan merokok, kebiasaan gibah, kebiasaan nonton, kebiasaan macam-macam. Tapi yang berikutnya, Ramadan mengajarkan kita untuk intibat, disiplin. Disiplin. Kita menjalani rutinitas di bulan Ramadan dengan disiplin. Bangun sebelum subuh, kita sahur, kemudian kita sholat di masjid, aktivitas, kemudian kita siap untuk berbuka tepat pada waktunya. Ini disiplin. Kita tahu sahur kita hanya terbatas sampai sekian, kita tahu, karena ketika azan nggak boleh lagi makanan minum. Dan kita tahu kapan waktu kita berbuka, kita perhatikan, sehingga ini mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Bahwasanya hidup ini perlu dengan disiplin. Kalau tidak disiplin, kita nggak ngatur, akan banyak waktu kita yang terbuang. Ramadan mengajarkan kita bahwasanya waktu itu sangat berharga. Apalagi kalau kemudian kita punya target hatamin Quran, ya, kita merasa waktu sangat berharga. Yang selama ini kita buang-buang waktu, kita bisa mengetahui waktu sangat berharga. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, perkataan Az-Zuhri An-Nakhai, mereka berkata, satu tasbih di bulan Ramadan seperti 1000 tasbih di bulan-bulan yang lain. Kita bilang subhanallah seperti 1000 kali subhanallah di bulan yang lain. Bahkan sebagian mereka tabiin berkata, satu rakaat seperti di bulan Ramadan seperti 1000 rakaat di bulan yang lainnya. Sehingga dia tahu waktu ini sangat berharga. Dia tidak mau buang-buang waktu di bulan Ramadan, karena dia tahu setiap waktu itu bernilai. Ada pahala sangat besar di balik setiap detik. Apalagi bulan Ramadan, pahala lipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang berikutnya, di antara pelajaran dalam Ramadan adalah kita belajar planning, itu perencanaan. Ramadan mengajarkan kita, kalau kita mau puasa, kita siapin makanan untuk sahur, siapin makanan untuk berbuka. Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin sholat tarawih, kita harus makan sekian, kemudian ke toilet jam sekian, kemudian kita planning supaya kita tidak terlambat sholat tarawih bersama imam. Mengajarkan kita untuk memplanningkan amal baik. Kenapa kita dalam hidup ini sering planning, sering perencanaan, tapi urusan dunia itu semua kita lakukan supaya bagaimana usaha saya berhasil, bagaimana ini saya. Tapi kita jarang memplanningkan akhirat kita, padahal kita akan hidup di akhirat selama-lamanya. Dunia akan kita tinggalkan. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk sering bagaimana kita perencanaan untuk akhirat kita. Kita kalau mau iktikaf, kira-kira ada perencanaan enggak? Ada. Kita akan tinggalkan rumah selama 10 hari, harus ada makan yang kita siapkan, harus ada uang untuk yang kita tinggalkan, apa yang saya mau kerjakan untuk bisa 10 hari masuk masjid, butuh planning. Kalau enggak kita iktikaf kacau, terganggu. Maka sering saya dengar dalam kajian-kajian di Arab Saudi, kalau sudah mau 10 hari terakhir, mereka khotib-khotib, saya dengar langsung, mereka menyampaikan, sebentar lagi 10 hari terakhir, jangan lupa beli makanan, kalau bisa simpan di freezer, sehingga tidak banyak kebutuhan keluar dari masjid, karena kita akan masuk 10 hari terakhir. Manfaatkan waktu, yang bisa dibeli sekarang, beli sekarang. Ini namanya planning. Saya bilang juga, anak-anak kalau orang tua ingin beli baju lebaran buat anak-anak 10 malam terakhir, belikan baju lebaran, suruh pilih sekarang. Jangan beli baju lebaran malam 27. Habis waktu untuk beli apa? Baju. Ke mall. Ya. Nah, ini penting. Kenapa ikhwan? Hidup ini kalau kita nggak planningkan untuk akhirat kita buang-buang umur. Kacau. Di antara yang bisa kita planningkan dalam hidup kita di Ramadan, bagaimana cara bisa menghatamkan Quran? 5 kali misalnya. Kita planning, berarti setiap hari saya harus baca 5 juz minimal. Caranya bagaimana? Setiap sholat 1 juz. Bagaimana caranya? Mungkin sebelum sholat setengah juz, ba'diyahnya setengah juz.
5 waktu 5 juz. Selama 30 hari 5 kali khatam. Ini planning, kalau nggak planning nggak bisa, dan harus planning dan harus disiplin. Kalau nggak berhasil, nggak berhasil. Nah ini planning akhirat. Sekarang coba kita tanyakan diri kita, apa planning kita tentang akhirat? Apa proyek kita? Proyek akhirat itu apa? Sebagian orang proyek akhirat aja, dia bangun masjid, dia planning, saya punya gaji sekian, saya store ke sana bikin masjid. Saya 1 bulan ngapal berapa surat, saya akan storekan, saya akan murojaah. Planning untuk akhirat kita. Nah sekarang ini kita mau bulan Ramadan, planning, saya ingin bersedekah. Sekarang mau luang, semampu kita, nanti bulan Ramadan saya mau habisin, buat saya sedekahkan. Ini pelajaran berharga, bahwasanya hidup ini harus direncanakan, harus diatur, disusun strategi agar ada hasil dan buahnya. Kalau kita hidup jalan saja tanpa planning, memang mungkin berhasil tapi tidak optimal. Kalau hidup tidak kita targetkan, kacau. Oleh karenanya kita sudah sangat pandai target urusan dunia. Pokoknya target penjualan harus berhasil, sekian persen target. Marketing harus sekian. Target kita jago. Urusan dunia yang mau kita tinggalkan. Nah sekarang bagaimana untuk akhiratmu? Sudahkah kau targetkan belum? Sudah kau planningkan enggak? Ini harus kita pikirkan agar kita sukses dunia maupun akhirat ya. Yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk sering berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bercengkerama dengan manusia, ada faedahnya. Ada saatnya kita bercengkerama dengan istri, situ ada kebahagiaan. Ada saatnya kita bercengkerama dengan kawan-kawan kita, di situ ada kebahagiaan. Ada saatnya kita bercengkerama dengan kolega kita, di situ ada kebahagiaan. Tapi ada saatnya kita bercengkerama dengan Allah, berdua-dua dengan Allah, dan itu lebih bahagia daripada yang lainnya. Di bulan Ramadan, di waktu i'tikaf, saatnya kita berkhulwat dengan Allah. Putuskan segala relasi dengan makhluk, connecting dengan Allah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali tentang i'tikaf, yaitu hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bi khidmatil khaliq. Meninggalkan segala relasi dengan manusia dan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita seriusi. Coba bagaimana saya berlezat-lezat tanpa connecting dengan orang lain? Bisa banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya dengan i'tikaf. Di antaranya kita bersendirian di kamar baca Quran. Bangun malam jam 2 antum baca Quran sendirian. Hanya Allah yang lihat antum baca Quran. Ini namanya khalwat. Radan mengajarkan demikian. Kata Ibnu Qayyim, kenapa? Nanti kalau kau mati di kuburan kau sendirian. Kalau kau sudah terbiasa bahagia dalam kesendirian, insya Allah di kuburan juga apa? Bahagia. Kau akan dipanggil oleh Allah ketika dihisab juga sendirian. Kalau sudah terbiasa kau bersendirian dengan Allah, nanti dihisab mudah. Sudah biasa bersendirian dengan apa? Allah. Maka jangan selalu mencari kebahagiaan dalam interaksi. Benar kita ada kebahagiaan, interaksi ketemu istri, ketemu anak, ketemu kawan, ketemu teman kantor, interaksi ketika jalan bareng, olahraga bareng, itu semua benar interaksi datang kebahagiaan, tapi itu masih kurang. Yang paling indah, yang paling kita butuhkan perbaiki jiwa kita adalah ketika kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran Ramadan, jangan kita tinggalkan. Jadi kalau mau baca Quran bapak-bapak, ibu-ibu, HP matikan. Jadi terwujudkanlah khulwat tersebut. Kita sudah sering bahagia dengan baca berita, sekarang saatnya kita bahagia bersendirian baca Al-Quran, berita akhirat. Baik, ini saja mungkin bisa sampaikan kepada hadirin hadirat ya, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya mungkin kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.